Assalamualaikum di program podcast apa? Masuk ya? Assalamualaikum di program podcast Jabar News TV sama saya Hakim dengan Pak Ketua, Ibu Ketua, satu. Alhamdulillah, Bapak. Kami akan bahas beliau sebagai Ketua KPU Kap Cirebon mengenai bagaimana tahapan pilkada Kap Cirebon. Mungkin Ibu bisa gimana tahapan Bu? Kalau tahapan pilkada di Kabupaten Cirebon, kita sudah memasuki di penghujung tahapan persiapan menuju ke tahapan penyelenggaraan. Karena kan memang hanya ada dua bagian, persiapan dan penyelenggaraan. Kita sudah melakukan peluncuran, kita juga menghasilkan jingle pilkada. Baik. Ya, jingle pilkada untuk Cirebon. Lalu kita juga sudah membentuk badan ad hoc dan memutakhirkan data. Ya. Nah, kemarin sudah di tingkatan PPS, dan tingkatan PPK. Nanti tanggal 11 pada hari Minggu kita melakukan pleno rekapitulasi DPHP tingkat Kabupaten Cirebon. Baik. Gitu. Bu, sebagai Ketua KPU Kap Cirebon, apa nih Bu yang kurang Bu sebelum Ibu menjabat ini apa ya? Tahapan-tahapan apa yang kurang kepada pihak apa tuh ini Pasuen rakyat itu gimana tahapan Ibu? Mungkin begini, dalam pilkada itu ada tantangan tersendiri, Pak, karena kita berkaca dari 2018, kita angka partisipasi masyarakat hanya di angka 63%-an gitu untuk Kabupaten Cirebon. Mungkin yang kita lakukan adalah sosialisasi secara masif dan menginformasikan setiap tahapan kepada masyarakat dan menstimulan minat baca masyarakat ya. Bu Ketua, berapa nih anggaran ini? Pilkada ini? Anggaran pilkada untuk Kabupaten Cirebon itu 70 miliar. Besar ya? Besar. Itu berapa DPT? Kami data yang kami mutakhirkan itu di angka 1744713. Itu yang dimutakhirkan ya Pak? Iya, 1,7 jutaan ya. Bu Ketua, kira-kira coba segitu anggarannya? Insya Allah cukup, karena memang sudah direncanakan anggaran tersebut. Kebetulan kami juga mendapatkan oleh-oleh dari komisioner sebelumnya, karena saya baru dilantik itu pada bulan Maret ya? 2024. Baru dong mulai ya? Iya. Baru Maret, April, Mei, Juni, Juli. Betul. Bulan ya? Baru ya. Oh iya, selamat ya. Iya, siap. Pak Ketua, kira-kira apa nih hal teknis yang belum dieksekusi atau apa gitu mungkin yang hal teknis yang belum kita eksekusi adalah tahapan penerimaan pencalonan, Pak. Kapan tuh Bu dibukanya? Dibuka pada tanggal 27 Agustus. Besok ya? Sampai dengan 29 Agustus. Cuma 5 hari ya? Cuma 3 hari, Pak. Oh, 2 hari? Iya, 3 hari. Oke, itu apa yang harus calon yang akan disiapkan apa ya? Partai atau apanya? Yang kan tahapan pencalonan hari ini, tahapan pencalonan hari ini berarti harus diusung oleh partai. Partai yang memang masuk di parlemen, Pak. Itu berapa persen untuk lolosnya ke calon itu? Berapa persen partai? 25% surat minimal. Iya. Minimal. Kalau untuk pencalonannya 20%. Kalau ada nggak pihak di yang apa? Ada yang non partai ada? Non partai? Oh, tidak ada. Independen? Tidak ada. Udah habis ya? Untuk perseorangan kita Kabupaten Cirebon tidak ada karena tahapannya sudah selesai untuk pembukaan tahapan perseorangan. Iya. Next, Bu Ketua, mengenai nanti kan tanggal 27, itu berapa yang akan siapkan dari personalnya KPU? Berapa mungkin gimana aja ini? Strateginya gitu ya. Strateginya yang pertama besok kita tanggal 10 Agustus itu melakukan sosialisasi, Pak. Sosialisasi kepada partai politik mengenai tahapan pencalonan yang memang akan kita laksanakan pada tanggal 27 nanti. Tanggal 24 kita melakukan sosialisasi secara masif di media pengumuman, karena berdasarkan PKPU 8 2024 kita harus sudah melakukan pengumuman. Iya, pengumuman. Next, ini ada beberapa pertanyaan nih dari pihak keluarga Cirebon nih. Sejauh ini KPU apa misalkan yang kampanye kapan kampanye boleh digelar oleh KPU? Kampanye calon kapan? Kampanye calon itu nanti Pak, setelah kita tetapkan dulu mengenai pencalonannya saja kan kita di tanggal 23. Ya. Nomor urut, pengundian nomor urut itu tanggal 23 September. September.
Itu mulai kampanye ya? Ya. Ini media cetak, Iya. online, Iya. televisi, radio dan lain-lain ya. Setelah mendapatkan nomor urut Urut, ya. masing-masing calon. Mungkin apa sih Bu? Ibu kan kedua kali ya atau kali? Saya baru, Pak. Baru sekali ini. Iya. Apa hal yang Ibu ini sejauh ini yang Ibu merasa kaget gak gitu? Kalau kaget tentunya kaget. Saya juga mengalami culture shock ya Pak ya. Iya. Culture shock dalam arti karena memang pengalaman saya adalah di bidang pengawasan. Kemarin Bawaslu. Iya, Dulu saya- anggota Bawaslu. Bukan, saya ketua Panwascam Pak. Panwascam. kebetulan. Iya. Kebetulan saya ketua Panwascam Kecamatan Sedong. Lalu saya mencoba mendaftarkan diri dan ternyata Lolos. menjadi penyelenggara teknis itu jauh lebih hat-trick ya Pak ya. Iya, Iyalah. jauh lebih Berat ya. Iya, jauh lebih berat. Dibanding pengawasi ya? Iya, hampir setiap hari itu kita Rapat. Iya. Rapat pleno. Iya. Kalau rapat pleno cukup 1 minggu sekali, Pak. Iya pasti. Iya. Mengenai hal-hal yang seperti teknis ya. Iya. Bu Isya selaku ketua KPU kenapa nggak yang pihak laki yang ketua? Kenapa ibu yang itu? Dari sekian anggota lagi kenapa tuh? Iya. Apakah ada hal yang aneh gitu? Nggak ada, Pak. Mungkin saya termasuk salah satu orang yang beruntung. Gitu. Beruntung ya. Iya. Yang lain anggota laki semua? Laki-laki semua. Ke baru semua atau incumbent? 2 incumbent. Incumbent. Nah, iya. 3 termasuk saya. Maksudnya kan kemarin maju ketua Bu? Gak ada maju ibu yang ketua yang baru? Aneh. Nggak aneh, Pak. Kan bisa kan maju kan bisa ketua. Kenapa jangan nggak mau ketua? Mungkin momentumnya saya yang dapat, Pak. Apa aja? Atau polling ya? Polling Enggak. suara di Enggak. internal. Ya, karena kan pemilihan ketua itu berdasarkan rapat pleno tertutup, Pak. Rapat Oke. pleno tertutup antar komisioner. Next, Bu Ketua sebagai penyelenggara pemilu, sejauh ini kan udah beres ya masalah anggaran udah oke. Ya. Udah oke. Mungkin nanti gimana kalau hari pemilihan ada halnya yang seperti maaf ya ada yang semacam orang menolak hasil gimana ini tanggapannya? Ada, kita memberikan ruang kepada tim pasangan calon ataupun calon yang tidak puas dengan hasil, kita kan memberikan ruang, baik itu di PT Tun maupun di Mahkamah Konstitusi. MK ya? Iya. Kita memberikan ruang untuk itu, karena kan memang tugas kita bukan untuk menyenangkan semua pihak. Iya, Ya. baik. Tugas kita adalah bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan regulasi dan kode etik penyelenggara pemilu. Baik, Begitu. baik. Coba Bu, ada yang tadi pun tambahan kan? Sebagai closing statement nih. Iya. Sebagai ketua gimana? Ya, closing statementnya Kayak ini, adalah kamera. Begini, Bapak Ibu sekalian, terkhusus warga Cirebon, Kabupaten Cirebon, bahwa saya hadir sebagai Ketua KPU Kabupaten Cirebon bukan untuk menyaingi laki-laki, tapi ingin berkontribusi untuk Kabupaten Cirebon dan memberikan dedikasi yang saya miliki, Pak, Bu. Dan untuk Kabupaten Cirebon juga, mari kita sama-sama menyelenggarakan pemilu dengan memutakhirkan data dan memberikan data-data yang memang ideal, ya, ideal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kita wujudkan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, gitu. Cukup. Cukup. Oke. Bapak? Demikian podcast dengan Bu Ketua KPU Cirebon, Ibu Lise, untuk like dan subscribe. Assalamualaikum.